Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kami dari LBM NU Purworejo dapat membersamai di malam Ramadan hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan podcast yang keberapa kali. Di sini telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Kiai Amin Ma'ruf. Iya. Selamat malam, sugeng dalu Pak Kiai Iya, Amin. sugeng dalu. Sehat. Alhamdulillah kan sehat. Yang kedua telah hadir juga panjenenganipun Bapak Kiai Muslih. Sugeng rawuh Pak Kiai. Pinaringan sehat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini kita akan bersama-sama belajar bahwa LBM NU Purworejo beberapa waktu lalu telah menghasilkan beberapa keputusan-keputusan dalam hal menjawab beberapa kejadian-kejadian wakingiyah ataupun faktual yang ada di masyarakat yang tentunya membutuhkan respon ataupun jawaban serta solusi-solusi keagamaan. Di sini telah ada juga buku hasil LBM PCNU Purworejo. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang terkait dengan hal-hal yang ada dan yang terjadi di masyarakat, juga bagaimana LBM NU ini memberi peran kepada hal-hal yang sudah terjadi. Untuk itu bagaimana urgensi Bahsul Masail di Purworejo, kami mintakan Pak Kiai Amin, silahkan. Iya. Urgensi Bahsul Masail yang berjalan di Kabupaten Purworejo, yang dipelopori oleh LBM, mengurus LBM, PCNU secara umum tentunya. Ini menurut kami pribadi, Bahsul Masail di Purworejo ini pertama aktif setiap Sabtu Pahing ya, Sabtu Legi ya, aktif selapanan. Di daerah lain kadang kan 2 selapan, kadang malah cuma triwulan. Di Purworejo setiap Sabtu Legi aktif, para kiai-kiai hadir, yang sepuh juga bombong sami rawuh, yang Purworejo yang muda-muda banyak yang aktif. Di sini paling enggak saya melihat dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi bawah, yaitu masyarakat secara umum. Adanya Bahsul Masail sangat bermanfaat untuk masyarakat. Satu, setiap permasalahan di masyarakat jadi ada jawaban dari para kiai yang dibahas bersama-sama, dicari solusi hukumnya, keputusan hukumnya sekaligus solusinya. Jadi dari masyarakat punya masalah disampaikan ke atas, dijawab, diberi solusi. Aktual tentu dan sangat ini untuk masyarakat. Jadi setiap permasalahan yang ada di masyarakat bisa terjawab. Ya. Apapun masalahnya, mulai ibadah, ubudiyah, muamalah, hal-hal yang viral, yang viral juga terbayar. Nah, dari sisi atas, dari para kiai, terutama kiai muda ya, kalau kiai sepuh sudah zoknya mungkin sudah tidak perlu di. Kiai muda ini yang sangat mendukung Bu dalam menjawab maupun dalam berpidato kadang. Nah ini kan perlu kehati-hatian dalam menjawab. Kadang dalam pandangannya pribadi dengan menjawab satu kitab, satu masalah langsung selesai. Tapi ketika dimusyawarahkan bersama, ternyata perlu kejelian. Jadi di sini salah satu gunanya Bahsul Masail selain untuk silaturahmi tentunya agar lebih hati-hati dan lebih mendalam untuk para kiai khususnya yang muda-muda yang belum punya pengalaman terjun di masyarakat sekian lama. Nah ini pentingnya di sini. Ya tentu keputusan pribadi dengan kan lebih kuat yang bersama. Jadi untuk yang dari atas para kiainya dan dari bawah untuk masyarakatnya paling ke 2 sisi menurut saya pribadi. Ini urgensi daripada Bahsul Masail ini perlu dilanjutkan terus. Kok
ada bahasa permasalahan sudah terjawab semua, ya enggak. Selama belum kiamat selalu ada masalah dari masyarakat dan seperti itu. Jadi perlu para kiai rembukan bareng, keputusan pertama tentu lebih kuat dan seperti tadi lebih hati-hati untuk para kiai. Jadi dalam hal kehati-hatian di sini tentunya kita mengacu pada kutubut turos. Tentu itu jelas. Sebagai langkah kehati-hatian Ya. kita dalam menjawab apa problematika yang terjadi di masyarakat, dan itu selalu aktual. Selalu setelah mau turun kiamat masih ada masalah terus. Maka di sinilah LBMNU hadir. Iya. Ya, terima kasih. Kalau dari Mbah Kiai Muslih niki nyemanggaken terkait urgensi Basul Masail di Purworejo. Ya, bismillah. Menurut pandangan saya, sebetulnya itu Pak Amin Ma'ruf sudah lengkap. Hanya saja di sini saya menambah sedikit ya. Menurut pandangan saya, urgensi Basul Masail untuk Purworejo ini itu ada dua sisi sama ya. Yang pertama terkait maslahatul ammah, kemudian yang kedua kembali kepada para basin itu sendiri. Jenis yang pertama yaitu urgensi Basul Masail yang masalahnya kembali kepada umat, itu Basul Masail NU Purworejo hadir untuk merespon problematika yang terjadi di masyarakat, atau naiknya lagi menjawab masalah-masalah faktual atau wakiyah yang terjadi di masyarakat. Puncaknya adalah memberi keputusan, memberi solusi suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Karena menurut pandangan saya ya, setelah saya cermati selama mengikuti Basul Masail, soal-soal yang datang dari masyarakat itu semuanya rata-rata soal yang wakiyah. Jadi di masyarakat itu sudah terjadi kasus satu masalah, kemudian ditanyakan kepada seorang kiai ataupun ustadz, kemudian tanyakanlah ke ustadz yang lainnya lagi, ternyata beda. Nah, di situ terjadi perselisihan antara masyarakat. Ya, kasus itu diangkat ke LBM PCNU. Yang nantinya LNU itu menghasilkan suatu hukum yang memutuskan antara perbedaan di antara masyarakat itu sendiri. Maka menurut pandangan saya, LBMNU Purworejo hadir itu sifatnya sudah menjadi fardu ain. Bukan sekedar fardu kifayah ya, karena betul-betul melahirkan hukum yang memutuskan perselisihan di antara masyarakat itu satu kemaslahan yang kembali kepada masyarakat. Dan yang kembali ke dalam bahasin itu saya selalu terngiang-ngiang dawuhnya Mbah Yai. Mbah Yai itu selalu dawuh hayatul ilmi bil mudzakarah, hidupnya ilmu itu dengan cara mudzakarah. Saya memandang Basul Masail itu sebagai ajang untuk mudzakarah, saling mengingatkan sehingga ilmunya itu betul-betul hidup. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kita kalau memahami suatu ibarah itu terkadang kurang tepat. Tapi ketika dirembuk secara bareng, itu akan menghasilkan pahaman yang betul-betul tepat, sesuai dengan muradnya, lah seperti itu. Sehingga kita itu merasa tidak seperti kodok dalam tempurung ya, kodok kata dalam tempurung, kodok ketutupan batok. Kalau kita mutolak di rumah, seakan-akan sudah sundul langit ilmu kita. Nggak sadar, paling bener dewek. Ternyata baru ingat ada ayat wa fawqa kulli ilmin alim. Seperti itu. Itu terjadi ketika kita hadir menyaksikan para di dalam Basul Masail. Itu seperti itu, Pak. Terima kasih untuk dari urgensi Basul Masail di Purworejo ini memang insya Allah benar-benar membawa maslahah ya. Jadi memang apa yang terjadi di masyarakat dan memang fardu ain tadi dikatakan Pak Kiai Muslih itu untuk berbagai bentuk respon terhadap hal-hal yang memang membutuhkan solusi dan jawaban atas hal-hal yang terjadi dan berdasarkan kutubut turos al-mu'tabarah itu tadi. Ya. Karena yang kita bahas dalam Basul Masail itu masalah yang wakiyah, bukan masalah yang sifatnya fiktif enggak, tapi yang betul-betul terjadi benar-benar.
Terkait hal tersebut tentunya banyak sekali apa yang terjadi di masyarakat. Kalau kita mengajar fikih itu kan ada bab ubudiyah, muamalah, Iya. dan munakahat, jinayat dan lain sebagainya. Mungkin beberapa nanti kita akan bahas dan itu sudah ada di buku LPM NU Purworejo Menjawab. Ini nanti silahkan pemirsa untuk bisa memilikinya. Bentar Pak, Oke. terkait Monggo. buku ini dan tambah ya untuk kesan untuk buku ini, setiap keputusan hukum yang diputuskan oleh LPM itu melalui proses yang panjang. Jadi bukan sekedar hukum yang keluar spontanitas atau hasil gontok-gontokan, enggak, betul. Tapi betul-betul melalui proses yang panjang. Dengan apa? Pertama dengan cara membagi soal seminggu sebelum selesai. Selama 1 minggu itu para mubaisin mencermati, mentolaah di rumah, kemudian dibasuhkan di Setulegi. Habis itu tidak serta-merta langsung dijadikan putusan, tapi direnungkan, dipikirkan selama 1 bulan, baru kita pikkan ya. Malam Jumat Pon. Malam Jumat Pon itu. Jadi ini betul-betul apa ya? Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Jawaban ini lahir batin. Lahir batin ya, lahir batin tidak sekedar spontanitas apa Rasa kenal nih. nggih. Mboten. Sekedar asal-asal jawaban selesai. Mboten itu direnungkan juga. Demikian panjangnya proses tercetaknya buku ini. Jadi tidak sekedar pertanyaan muncul, jawaban ada, selesai mboten, tapi memang melalui proses yang panjang dan kehati-hatian. Dan kehati-hatian inilah yang menjadi ciri khas kita nggih. Wabil khusus Nahdliyin, Nahdlatul Ulama dalam menjawab, merespon apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan muamalah ataupun ibadah tadi juga ada beberapa hal-hal yang faktual, di mana diantaranya contoh adalah terjadinya problematika zakat di sekolahan. Ini juga sudah ada yang terjadi di masyarakat. Terkait hal ini bagaimana LPM memandang tentang permasalahan yang ada? Silahkan Pak Kiai Amin untuk zakat di sekolah. Oke, terima kasih. Untuk zakat di sekolahan yang pernah dibahas di buku ini terjadi di kasus ini dibahas di mana ini? Desa Sumberagung Grabek. Jadi kasusnya semacam ini. Ada sekolahan memerintahkan pada muridnya untuk menyetorkan zakat fitrah kepada sekolahan tersebut. Apapun alasannya lah, katakan alasan seperti latihan zakat dan sebagainya. Lah, yang lebih fatalnya, berasnya untuk makan buka bersama, untuk mayoran. Lah ini fatalnya di sini. Sehingga dari masyarakat resah ini. Ini jadi zakat malah. Zakat berasnya gue mayoran untuk buka bersama. Timbul akhirnya pertanyaan ini masuk ke LPM dibahas. Saya ingat sekali karena waktu itu saya jadi moderatornya, jadi saya tahu sail dan gontok-gontok para mubaisin. Dari permasalahan itu timbul pertanyaan, nah ini zakatnya gimana? Sah atau tidak, gitu kan? Terus beras yang kadung dimakan seperti apa? Lah, kita keputusan pada waktu itu mubaisin intinya kesimpulannya bahwa sekolahan itu posisinya, panitia di sekolahan posisinya sebagai wakil. Sebagai wakil. Di ibarat-ibarat yang ada di situ sudah disampaikan, wakil itu seorang muzaki menyampaikan zakat ke wakilnya itu belum otomatis gugur selama wakil belum menyampaikan ke mustahik. Karena posisi panitia di sekolah hanya sekedar wakil. Wakil harus menjalankan tugasnya sebagai wakil. Jangan malah untuk mayoran, gitu kan? Artinya berhenti di wakil ya? Iya, baru berhenti di wakil. Sehingga berarti kan belum gugur ini muzakinya. Sehingga harus ditasarufkan ke mustahiknya oleh wakil. Lalu kadung dipangan, ya mau nggak mau wakil harus tanggung jawab mengganti beras-beras itu yang kadung
buat untuk makan buka bersama. Karena posisinya sekolahan sebagai wakil. Berbeda kalau langsung ke ngamil katakan ya, atau ke imam, muzakir langsung ke imam langsung sah meskipun belum dibagi. Nah di sini maka di kasus itu yang dibahas di Gerabak, satu berarti panitia harus mengganti beras yang digunakan untuk buka bersama. Yang kedua ya harus ditasarufkan kepada mustahik. Lah rekomendasi atau masukan dari Mubaisin katakan pada waktu itu dan para kiai sepuh, satu, sekolahan tentu harus lebih berhati-hati ketika mau menjadi panitia. Yang kedua, agar sah jadi ngamil, ya minta rekomendasi, minta SK dari katakan untuk konteks di Indonesia Basnas atau Lazisnu, sekarang juga sudah ada undang-undangnya. Minta SK panitia ini agar jadi ngamil lewat Basnas ataupun Lazisnu agar sah sebagai ngamil. Jadi lebih berhati-hati panitia. Kalau waktu itu kasusnya di SMP mana saya lupa. Nah ini kasus yang zakat di sekolahan. Ya mungkin tujuannya baik untuk melatih apa-apa dan sebagainya, pembelajaran lah. Tapi juga harus pakai ilmu. Hanya sekedar kayak ngumpul ke mayuran, kalau bukan zakat bebas. Nah ini masalahnya zakat, ada aturan secara syar'i. Nah, iya atas nama zakat harus lebih hati-hati panitia dalam menggunakan dan mentasarufkan. Nah, ini untuk edukasi yang lain harus lebih hati-hati. Sering koordinasi dengan Basnasnya atau dengan Lazisnu atau pengurus NU setempat. Bingung tanya pada LPM. Insya Allah bisa dibahas. LPM hadir untuk menjawab siap untuk menjawab problematika di masyarakat. Iya. Nah ini untuk yang kasus zakat di sekolahan pas dibahas di Gerabak waktu itu. Sekali lagi bahwa status panitia yang ada di sekolah itu sebagai wakil, belum bisa sebagai ngamil selama belum ada SK. Bahasanipun SK dari Basnas ataupun Lazisnu setempat, mungkin seperti itu. Jadi masih sebatas wakil. Ketika kita sudah mengeluarkan zakat kepada wakil, ya harus sampai ke mustahik. Nah, selama belum sampai ke mustahik itu masih belum gugur kewajiban si pembayar muzaki pembayar zakat. Terima kasih itu terkait ubudiyah tentang zakat di sekolahan. Kemudian juga tidak asing lagi dan ini kita jumpai di mana-mana dan ini sangat benar-benar terjadi terkait dengan Jumatan si Pak Satpam yang menjaga objek vital. Ini tentunya ditinggalkan ya bagaimana, kalau tidak ditinggalkan ya bagaimana. Kok sing dijogo vital ora dijogo dijogo kok ya ora Jumatan. Nah ini terkait hal ini semua enggak akan Pak Kiai Muslih. Terkait masalah Satpam penjaga objek vital ya, Jumatan Satpam penjaga objek vital. Ini keputusan Bos Masail yang di aula Pondok Pesantren Darut Tauhid Gedung Sari, Siringin, cabang Siringin. Di situ masalahnya yaitu ada seorang satpam, ya salah seorang satpam objek vital atau gardu induk PLN yang piket di hari Jumat tidak bisa meninggalkan tugas piketnya karena harus menjaga kantor gardu induk tersebut. Ya. Bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat bagi si satpam? Apakah boleh bagi satpam untuk meninggalkan Jumat atau berkewajiban meninggalkan gardunya? Ya. Di situ kita lihat ya tentang a'dzarul Jumat wal jamaah itu banyak sekali. Tapi dari beberapa udzur itu kita lihat hanya kembali pada dua kaidah. Yang pertama karena wujubul hajat atau adnal hajat ya, bahasa adnal hajat. Yang kedua karena wujudnya apa? Darurat yang mengancam jiwa atau mengancam harta benda. Muaranya seperti itu. Jadi semua udzur Jumat ataupun jam itu sama. Banyak sekali cuma rata-rata imma kembali ke hajat, adanya hajat atau
karena ada darurat. Bahkan di situ adnal hajat seperti sida tujuh wal atas. Ya, banget kelaparan atau kengelaan itu kan termasuk udur apa? Udur Jumatan. Kalau yang di sini kasus di sini itu lebih daripada hajat. Karena sudah apa ya? Darurat yang mengancam jiwa atau harta benda seandainya terjadi konflik apa-apa. Itu kan mengancam jiwa atau mengancam harta. Sehingga di Sapam di sini diperbolehkan untuk meninggalkan Jumat karena ada darurat, bahkan darurat yang nyata. Kalau seandainya si Sapam itu bolos, tentunya ya mendapatkan warning dari bosnya ya, bisa dipecat. Kalau dipecat nanti yang di dapurnya gimana? Jadi di sini si Sapam sudah darurat harus menjaga gardu PLN vital. Karena itu maka diperbolehkan untuk meninggalkan Jumat. Di sini ada menemukan dua ibarat ya. Yang pertama karena hajat, yang kedua karena ada darurat. Gitu. Karena seperti itu saja masalah itu. Baik. Satpam dan pekerjaannya. Jadi memang ketika si malakama nggih kados ketika si satpam harus melaksanakan pekerjaannya, dia beresiko meninggalkan Jumatan. Iya. Ketika dia memaksa untuk melaksanakan Jumatan, ya dapurnya ini di belakang. Itu yang jelas nyata ya. Oh iya. Bukan hakokoh itu mana ya. Ya, dapur dan pekerjaannya terancam. Itu yang kembali kepada satpam. Si satpam. Kalau yang umum yaitu nanti misalnya terjadi apa-apa, itu kan mengancam jiwa atau mengancam harta benda. Jadi ada hal yang kembali ke si satpam, hal yang kembali ke objek yang dijaga. Iya. Misal memaksa ikut Jumatan, wah dicolong wong. Atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka terkait hal ini Jumatan si satpam bisa masuk kategori ngudur dan boleh meninggalkan Jumatan. Menurut saya kalau di usul itu kias olawi lah. Maksudnya kias olawi. Yang ngudur Jumatan itu ya Pak ya? Iya, Jumatannya saja yang ngudur. Iya, saat zuhur di situ. Jadi tetap melaksanakan sholatnya zuhur 4 rakaat. Jangan niatnya zuhur 2 rakaat. Kalau Jumatan kan bisa 2 rakaat tapi jadinya 4 rakaat. Kalau ini jangan, tetap zuhur 4 rakaat. Terima kasih. Ini semakin malam semakin menarik, jadi pembahasan terkait hal-hal ngubudiyah, dan ini memang kalau ngubudiyah itu sifatnya kembali ke personal, itu memang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga terjadi beberapa pembahasan hal-hal yang terkait muamalah, hubungan antar sesama dan kita dengan orang lain, dengan tetangga dan lain sebagainya. Ini pernah terjadi juga kaitan dengan pinjam dan sewa fasilitas masjid. Ya, seiring ya kita ketahuilah ada beberapa kadang pinjam kloso untuk tahlilan dan lain sebagainya. Terkait hal ini monggo Pak Mbah Kiai Amin. Kami persilahkan pinjam dan sewa fasilitas masjid. Pinjam dan sewa fasilitas masjid. Pas waktu itu juga digrebek ini di Basunya di Masjid Al-Hidayah Desa Kese, Kecamatan Grebek. Kasusnya pada waktu itu Pak takmirnya itu sudah generasi kedua atau ketiga yang tidak mengetahui asal usul hasil dari karpet dan sebagainya itu hasil wakaf atau infak atau apa tidak tahu. Karena sudah generasi keberapa? Kedua kalau nggak salah ya. Nggak tahu ini hasil dari wakaf atau apa. Tapi juga dipinjam oleh orang-orang. Kadang untuk hajatan. Yang nggak tahu mungkin ada dangdutannya atau nggak tahu ya. Untuk hajatan, untuk apa. Timbul keresahan. Nah, akhirnya disampaikan ke LPM, dibahas pada waktu di Kese Grebek.
Mubahisin pada waktu itu sangat alot, perdebatan antara boleh dan tidak boleh. Sangat sampai hampir mauquf apa enggak ya? Dibahas lagi, guys. Tapi keputusan akhir setelah ya biasa Jumat Pon itu keputusan akhir. Finalnya ya. Iya, keputusan akhir tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Yang ibaratnya ada nanti di situ. Meminjamkan barang-barang masjid yang tidak diketahui, tapi jelas ada yang barang wakaf. Campur aduk. Ini tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan sing sifatnya katakan kepentingan pribadi lah. Atau untuk muludan rajaban beda lagi lah yang amatul muslimin. Ini kan kasusnya untuk hajatan seperti kondangan. Keputusan Basu pada waktu itu memutuskan tidak diperbolehkan. Hal-hal sing milik masjid ya harus kemanfaatannya kembali ke masjid. Tapi kan tidak, para kiai tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat juga butuh pinjam. Itu kan. Masyarakat terpinjam karpet masjid orang untuk mundu-mundu mesti kiai ini dari ini bakhil itu kan. Lah ini kan dilema kan. Maka harus ada solusi. Ujung tombak kiai. Ya iya. Bobokan. Ujung tombak wal tombak. Lah ini. Maka para mubahisin pas waktu itu yang memberikan solusi lah. Solusi bagaimana kotak amalnya itu langsung dipisahkan. Mana yang untuk kembali ke, mana yang harus wakaf ke masjid, mana untuk PHBI, mana untuk fasilitas. Itu fasilitas yang sifatnya untuk kemaslahatan masyarakat secara umum, tidak hanya orang hanya apa masjid dan sekitar, tapi kemaslahatan umum. Atau lagi ketika ada orang mau menjariahkan karpet atau apa, diberi edukasi, diberi kepahaman. Ini kalau wakaf ya wakaf untuk kemaslahatan orang secara umum saja, tidak hanya untuk masjid dong. Ya masjid ya guna, yang lainnya berguna. Sehingga ketika ada yang pinjam diambilkan karpet yang itu tidak bermasalah secara syar'i. Nah ini, jadi harus ada solusi semacam itu. Nah ini pentingnya di sini harus ada edukasi kepada para takmir. Para takmir juga disampaikan kepada masyarakat bahwa hakikatnya kita pada istilah mamluk lah, harta milik masjid yang bukan dari wakaf. Bisa saja dari pemberian orang yang bukan untuk wakaf, bisa saja dari pengembangan, hasil pengembangan para takmir, usaha apa mungkin yang dimiliki untuk masjid. Mungkin kedepannya kalau memang khusus usaha masjid itu dalam bentuk sewa menyewa barang itu tetap boleh ya? Ya boleh kalau memang sejak awal. Iya kalau sejak awal barang-barang itu bukan barang wakaf untuk masjid, meskipun milik masjid. Nah ini harus dipetakan. Kadang kan masyarakat kita mohon maaf, apa yang gampang atau nyempel. Kalau penting ya memang, tapi kan harus secara syar'i ada aturannya. Itulah ini perlu diedukasi ini masyarakat. Dan para takmir juga harus mengetahui ini. Nah ini. Terima kasih terkait hal pinjam dan sewa fasilitas masjid itu dalam garis besarnya itu tidak boleh karena memang ada hal-hal yang di situ ada wakaf dan tidak menutup kemungkinan itu juga bisa boleh ke depannya sebagai antisipasi. Karena masjid-masjid kita, musola kita kan sudah sebagai pusat sosial ya, bukan hanya keagamaan. Kalau solusinya itu sejak awal memang sebagai bentuk pengembangan untuk masjid. Ya, ini di sini sangat diperlukan kehati-hatian si nadir ya, atau pengurus masjid untuk membedakan mana ini barang masjid, barang wakaf dan barang untuk pengembangan masjid itu bahasanya apa? Ya itu mamluk milik masjid tapi bukan wakaf. Nah ini boleh dipinjamkan, bisa disewakan sebenarnya. Kalau yang mauquf barang-barang wakaf ya hanya untuk kepentingan masjid. Yang mamluk milik masjid tapi bukan wakaf ya monggo disewakan, dipinjamkan untuk masyarakat, nggak masalah. Untuk barang-barang yang milik masjid. Ya, terima kasih, ini sudah terjadi dan ada di mana-mana. LBM mampu memberikan jawaban dan juga sekaligus solusi.
ada jawaban hukum, butuh solusi. Juga di ke depan memang ini untuk Bapak Nadir ini solusinya itu memang benar-benar membedakan mana barang harta masjid atau barang milik masjid atau wakaf untuk masjid. Kemudian juga terkait muamalah juga terkait dengan menyewakan rumah untuk ibadah non-muslim atau dengan bahasa yang sering kita dengar itu untuk noni-noni ya, nonis ya, nonis yang terkait hal ini silahkan Mbah Kiai Muslih. Ya, termasuk masalah ini, masalah menyewakan rumah untuk ibadah non-muslim ya. Di sini deskripsi masalahnya adalah ada seseorang menyewakan rumah kepada nonis ya, yang diketahui ini koyet ya, si pemilik rumahnya mengetahui bahwasanya si nonis menyewa untuk ibadah dan dipasang atribut atau syiar-syiar agama mereka. Ini mengetahui, masalahnya mengetahui bahwa rumah itu untuk ibadah dan sekaligus dipasang syiar-syiar agama mereka. Kemudian di sini timbul pertanyaan, apa hukum menyewakan rumah seperti dalam deskripsi? Nah, di situ mengatakan jumhur ya, ada khilaf antara para ulama tentunya lintas mazhab ya. Menurut jumhur yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagian dari ashab Hanafiyah mengatakan termasuk tidak diperbolehkan atau ya tidak diperbolehkan, termasuk ijarah fasidah. Karena apa? Karena i'anah adalah maksiat, menolong maksiat. Sebabnya apa? Sebabnya memang betul-betul mengetahui bahwasanya rumah itu digunakan untuk ibadah sekaligus dipasang syiar-syiar agama mereka. Beda seandainya si pemilik rumah itu tidak mengetahui ada nonis menyewa rumah untuk ditempati di situ, ternyata dibuat ibadah. Bagaimana hukumnya? Di situ Imam Abu Hanifah memperbolehkan. Abu Hanifah memperbolehkan. Kalau dalam jumhur mayatakallamu, tidak bicara seperti itu. Hanya saja kalau si pemilik rumah itu mengetahui rumah itu untuk ibadah atau dipasang syiar-syiar agama mereka, maka jumhur mengatakan tidak diperbolehkan, termasuk ijarah fasidah. Tentunya kalau ijarah fasidah ya hasilnya juga enggak kurang enak untuk dimakan, atau kalau untuk ditasarrufkan untuk amal jariah ya kurang sehat, kurang bagus. Seperti itu. Tapi perlu diketahui di sini bahasanya jumhur ya. Jumhur itu di bawah yang ditampilkan di situ, jumhur mengatakan diharam atau tidak diperbolehkan karena ijarah fasidah. Sebabnya apa? Tahu, pemiliknya itu tahu bahwa rumah itu untuk dibuat ibadah. Terus ibaratnya di situ mengatakan kalau untuk Abu Hanifah boleh, tapi dengan catatan juga itu. Boleh dengan catatan seandainya si pemilik rumah tidak tahu kalau rumah itu untuk buat ibadah. Seperti itu. Nah, di sini Imam Abu Hanifah tidak membahas tentang apakah seandainya betul-betul tahu untuk buat ibadah boleh atau tidak membahas. Kalau jumhur jelas sharih itu. Jumhur sharih mengatakan hukumnya tidak boleh. Karena apa? I'anah maksiat. Seperti itu. Untuk menyewakan atas dasar kita mengetahui atau si pemberi sewa itu mengetahui bahwa itu untuk digunakan untuk beribadah, itu tetap tidak boleh. Iya, tidak boleh. Hingga halal maksiat, ijarahnya fasidah ya. Ini menjadi pengetahuan kita bersama. Kalau di fikih-fikih yang lain kan, di fikih kita kan seandainya si pemilik rumah atau pemilik rumah itu tidak tahu, kan tidak apa-apa ya. Atau seandainya itu hanya dugaan saja atau iham, itu punya makruh ya, makruh. Tapi di sini kan mengetahui masalahnya, mengetahui. Terima kasih terkait rumah untuk ibadah non muslim.
Juga beberapa waktu lalu juga ada hal-hal yang viral, yang rame, yang ada di masyarakat. Terkait apalagi ini bulan Ramadan ya. Beberapa yang lalu ada fenomena Mbah Benu. Terkait hal ini, monggo Mbah Kiai Amin, silahkan. Fenomena Mbah Benu ini. Fenomena Mbah Benu dengan jamaah Aulia ya. Sama Aulia. Di Aulia di Gunung Kidul nih, yang katanya sekitar 5 hari mendahului isbat pemerintah ya. Yang setelah diklarifikasi, bahasa yang rame telepon Gusti Allah itu menelpon Gusti Allah itu ternyata adalah proses spiritual, pengalaman spiritual. Katakan mungkin munajat atau apa ya, mujahadah ya, terus akan mungkin mendapat ilham apa wangsit atau apa lah, terus kayak putusan poso kace kayak 5 hari rame viral di mana-mana membahas itu, termasuk LBM Purworejo pas waktu di Bagelen tahun berapa ini ya, 2024 ya, pas kasus itu tahun kemarin ya, Lebaran tahun kemarin 2024. Nah, ini dibahas oleh GG Purworejo dalam forum Basul Masail, memutuskan bagaimana apakah apa yang dilakukan Mbah Benu katakan ini bisa dipakai secara syariat, muktabar syariat dan boleh diikuti dengan jawabannya para kiai jelas tidak diperbolehkan. Karena standar fikih untuk menetapkan 1 Ramadan katakan itu paling kan 1 ru'yah lah ya, ru'yatul hilal. Yang kedua istiqmal, menyempurnakan bulan Syaban 30 hari, dan satu lagi meskipun khilaf pakai hisab gitu kan. Nah, ini tidak ada yang masuk di situ. Tidak ada yang masuk di situ. Terjadi perdebatan antara mufassirin. Lah bagaimana dengan ilham? Apakah apa yang dilakukan oleh Mbah Benu itu termasuk ilham yang bisa dipakai untuk penetapan 1 Ramadan? Terjadi perdebatan. Jumhur tetap menyampaikan dalam seperti di Takrul Afham itu, jumhur menyatakan bahwa ilham saja tidak bisa diiktibar, tidak bisa digunakan hujjah dalam penetapan hukum. Gitu. Bahkan di kitab Munhajul Qawim di situ dan Haisya Jamal, bahwa seumpama ada orang mimpi ketemu Kanjeng Nabi terus menyampaikan bahwa besok di mimpi itu Kanjeng Nabi dawuh ngesuk wis Ramadan, itu saja kalau ada orang mimpi seperti itu tidak bisa diiktibar secara fikih. Itu artinya tidak bisa diiktibar juga tetap tidak bisa diikuti, tidak bisa dipakai secara fikih. Nah, ini waktu itu seperti itu memutuskan tidak bisa diikuti lah, tidak diperbolehkan untuk diikuti. Ada apa yang dilakukan oleh Mbah Benu menetapkan 1 Ramadan dengan pengalaman spiritual ini tidak bisa dipakai secara fikih. Referensinya banyak. Apakah itu termasuk ilham? Ilham saja, meskipun ada sebagian ulama menyampaikan ilham bisa dipakai, itu hanya untuk pribadinya, tidak untuk sebagai standar fikih yang harus dipakai oleh mayoritas orang muslim. Itu tidak bisa dipakai ilham. Karena apa? Sekelas ilham, sing jelas ilham gua nggak bisa dipakai. Dengan definisi ilham saja yang pas bisa dipakai. Karena para ulama menyampaikan mendefinisikan dewe. Lah ilham dewe ya. Karena apa ya? Bisikan orang yang tidak maksum itu kan sulit dibedakan, ini jenis kok setan apa malaikat apa falhamah fujuruha wa taqwa itu kan. Itu makanya tidak bisa dipakai itu. Dan sepakat kayaknya ya, Pak. Sepakat itu ya, iya, ulama jumhur ini menyampaikan itu. Ya, itu. Sehingga sekelas ilham, apalagi ini pengalaman seperti yang nggak tahu ini apa ilham atau apa sekedar hanya khawatir nafsiyah saja dari bisikannya, kan nggak tahu, tentu tidak bisa dipakai.
Sama saja kita juga sering dapat bisikan. Tapi bu, bisikan ini bisikan apa itu? Terima kasih untuk hal-hal yang viral beberapa waktu lalu terkait fenomena Mbah Benu ini. LBM NU Purworejo menjawab bahwa hal itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah bahasanipun. Ataupun nanti tidak bisa kita ikuti, tidak bisa diikuti. Selanjutnya juga terjadi lagi nih, beberapa waktu lalu juga viral ini terkait dengan capit boneka. Terkait hal ini, monggo Mbah Kiai Musri. Masalah Capit boneka, capit permainan capit boneka, iya. Itu dibahas dalam Basu Masail di Masjid Besar Al-Firdaus Kauman Kemiri ya. Di situ terjadi perdebatan yang sangat alot sekali, apakah kategori judi atau tidak, itu alot sekali. Cuma di situ melihat modelnya ya, melihat melihat prosesnya itu mirip-mirip dengan perjudian. Bahkan kemarin itu nelpon yang pemainnya langsung ya. Kemarin itu langsung kita nelpon pemainnya langsung mengatakan itu masuk judi. Itu pemainnya langsung. Pemainnya langsung itu mengatakan itu masuk judi. Nah, di situ maka LBM mengatakan hukumnya haram, tidak boleh karena termasuk mengandung unsur perjudian. Dari sisi yang mana judinya? Yaitu unsur perjudian yang dimaksud adalah setiap penyerahan harta sebagai perbandingan suatu kemanfaatan yang akan ia terima, namun kemanfaatan tersebut bisa jadi berhasil dan bisa jadi tidak berhasil atau gagal atau spekulasi. Itu maka termasuk maisir. Bagaimana prosesnya di situ ya? Makanya permainan ini bisa dimainkan dengan memasukkan koin yang sebelumnya ditukarkan dengan uang, satu koin bisa ditukar dengan uang Rp1.000. Ketika koin dimasukkan, maka mesin pencapit atau penjepit yang berbentuk seperti cakar bisa dimainkan dengan mengambil boneka yang terdapat di bawah penjepit untuk diambil dan digeser ke lubang tempat mengeluarkan boneka dari mesin dengan stick yang bisa digeser untuk mengarahkan cakar pencapit. Ketika boneka berhasil dikeluarkan, maka boneka itu bisa dimiliki oleh pemain. Dan itu sulit sekali. Biasanya satu koin itu gagal. Ketika memancing emosi dari pemain untuk beli lagi, main lagi, gagal lagi, terpancing emosinya, lagi main lagi sampai habis uang. Meresahkan masyarakat. Maka di situ ternyata kalau kita teliti itu lebih mirip dengan definisi maisir ya, yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Syed Romdon Buti dalam fatwanya. Itu termasuk kategori mirip atau bahkan bisa dikatakan merupakan contoh dari kaidah yang disodorkan ditampilkan oleh Syekh Said Romdon Buti. Jadi plek, jadi termasuk contoh-contoh kaidah maisir itu diantaranya jelas adalah permainan capit boneka. Karena itu maka hukumnya sama dengan maisir, yang mana maisir itu Allah mengharamkannya dan qaulnya innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibu la'alakum tuflihun. Tapi memang alat sekali waktu itu, apakah termasuk maisir atau bukan, alat sekali itu. Ada yang mengatakan bukan, tapi setelah kita cermati, kita teliti dan kita tanya langsung ke pemainnya, itu memang termasuk judi, bahasa mereka itu judi. Seperti itu. Itu punya tidak boleh. Haram. Terima kasih untuk capit boneka ini, karena kemungkinannya itu spekulasinya 50-50 ya, 50-50. Karena pemainnya itu kalau kita beli koin jumlahnya 10, hasil 5 sudah untung. Kemungkinan 5. 5 sudah untung, rata nggak sampai 5. Nah itu kan memancing emosi pemain, beli lagi. Kalau belum habis uangnya masih terpancing untuk beli lagi. Belum marem ya, seperti kecanduan, seperti judi seperti itu, kecanduan. Maka di situ termasuk kategori maisir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
LBM memutuskan termasuk haram karena mengandung unsur perjudian. Terima kasih, itu terkait hal dengan cabit boneka. Dan pemirsa dimanapun yang berada, tentunya banyak sekali hal-hal yang faktual, wakiniah, dan terjadi di masyarakat. Tadi disampaikan oleh beliau, Bapak Kiai Amin, Bapak Kiai Muslih, itu hanyalah sebagian apa yang sudah dibahas dan juga dijawab dan juga diputuskan dengan proses yang panjang, Ya, panjang. lahiriah, dohir, Ya. batin, dan mampu membukukan dengan judul LBM NU menjawab, ini bukunya. Di sini masih banyak beberapa hal-hal yang dibahas. Ya. Tadi yang kita sampaikan di sini hanya beberapa Itu pun cuplikan. cuplikan. Cuplikan kecil. Itu lebih menariknya kalau lihat sendiri di buku bahasa asli itu lebih menarik lah. Kalau di bukunya sudah ada Arabnya juga. Ada Arabnya dan panjang bahasanya. Panjang. Jadi ini insya Allah sangat berbobot sekali ini. Jadi bukan sekedar ada kejadian muncul jawaban itu mboten. Jadi memang pembahasan yang sangat panjang. Terima kasih atas kerawuhanipun Bapak Kiai Amin, Bapak Kiai Muslih atas waktunya yang di tengah kesibukannya telah hadir di malam hari ini. Demikian dari kami, dari LBM NU Purworejo, dalam menemani ataupun derekaken para sesepuh, para yai dalam hal terkait hal-hal yang terjadi ataupun wakiniah-wakiniah yang ada di masyarakat. Semoga dengan adanya obrolan-obrolan ini sedikit atau memberikan sumbangan pengetahuan, sumbangan apa nggih? Wawasan bagaimana proses kita membahas suatu masalah, jadi tidak sekedar apa adanya. Iya. Jadi memang benar-benar sangat panjang. Demikian untuk malam ini kami cukupkan. Segala kesalahan minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.